Inilah rekaman kehancuran yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Jika waktu bisa diputar kembali, mungkin aku tidak akan memilih untuk menjadi istri yang terlalu penurut. Tapi hari ini, di bawah guyuran hujan yang seolah ikut menangis, aku berdiri tepat di depan lobi hotel bintang 5 ini. Tanganku gemetar, memegang sebuah map coklat berisi surat cerai yang sudah basah kuyup. Di dalam sana, di restoran mewah dengan lampu kristal yang berkilauan, suamiku laki-laki yang aku cintai selama 10 tahun ini sedang tertawa lebar. Ia tidak sendirian. Di depannya duduk seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala, tas bermerek seharga ratusan juta, dan perhiasan yang menyilaukan mata. Mas Baskoro terlihat sangat memuja wanita itu. Seolah-olah wanita itu adalah kunci menuju surga dunianya. Ia tidak tahu bahwa tawa yang ia keluarkan saat ini adalah awal dari tangis darah yang akan ia rasakan seumur hidupnya. Ia mengira telah memenangkan lotre karena berhasil memikat hati seorang anak konglomerat, tanpa sadar bahwa ia sedang masuk ke dalam lubang singa yang kami gali sendiri. Sebelum kisah nyata ini kita lanjutkan, dukung kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kami bisa menceritakan kisah rumah tangga istri yang disakiti dan dizolimi suami dan keluarganya, dan dari para narasumber lainnya, agar tidak terulang pada orang lain di sekitar kita. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, kalian sangat berjasa untuk mendengarkan cerita ini. Terima kasih. Sekarang, kita lanjutkan ceritanya. Kejadian hari ini adalah puncak dari segala rasa sakit. Nanti, kalian akan melihat bagaimana seorang suami yang sangat dihormati di kampung halamannya harus merangkak di kakiku hanya untuk meminta sesuap nasi. Kalian akan melihat bagaimana harga diri seorang lelaki hancur berkeping-keping saat ia menyadari bahwa harta karun yang ia kejar hanyalah fata morgana yang diciptakan oleh adik kandungku sendiri. Tapi sebelum sampai ke titik itu, aku ingin kalian tahu bagaimana semua drama ini bermula. Bagaimana pengkhianatan itu merayap pelan, seperti ular di bawah tempat tidur kami. Suara azan subuh baru saja berkumandang dari masjid di ujung jalan. Udara pagi di rumah kami biasanya terasa sangat tenang, penuh dengan aroma kopi yang baru kuselidiki. Aku, Dea, selalu bangga dengan peranku sebagai istri. Rumah yang rapi, pakaian yang tersetrika licin, dan sarapan yang selalu hangat adalah caraku menunjukkan cinta. Mas Baskoro, lelaki asal Solo dengan tutur kata yang semula sangat lembut, adalah duniaku. Kami memulai semuanya dari nol. Dari zaman makan satu telur dibagi 2, sampai akhirnya ia punya posisi nyaman di sebuah perusahaan ekspedisi. Pagi itu, Mas Baskoro tampak lebih rapi dari biasanya. Ia mengenakan kemeja biru yang baru kubelikan bulan lalu. "Mas, kok rapi sekali? Bukannya jadwal lapangan hari ini?" tanyaku sambil meletakkan piring berisi nasi goreng kesukaannya. Ia hanya melirik sekilas tanpa menatap mataku. "Ada pertemuan penting dengan klien besar, D," katanya dari Kalimantan. "Kalau ini tembus, kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar di perumahan elit itu." Aku tersenyum. Meski ada sedikit rasa sesak di dada. Kami jarang sekali berbincang lama belakangan ini. "Amin, Mas. Semoga lancar ya." "Oh iya, Mas. Aku mau kasih tahu, adikku, Tiara, sudah pulang dari sekolahnya di luar negeri. Dia mau mampir ke sini hari ini." Baskoro menghentikan kunyahannya. Wajahnya terlihat tidak suka. "Tiara, anak yang manja itu, mau apa dia ke sini? Pasti mau numpang hidup atau pinjam uang lagi kan?" "Dea, aku sudah bilang, aku tidak suka keluarga kamu yang susah itu selalu bergantung sama kita." Hatiku terasa seperti dicubit. Tiara memang adik bungsuku. Orang-orang mengenalnya sebagai gadis Sunda yang sederhana dan agak tomboy. Namun, yang tidak diketahui Baskoro dan sengaja tidak aku beritahu adalah
Tiara baru saja menyelesaikan studi S2-nya di London dengan beasiswa penuh dan sekarang mengelola bisnis startup yang sangat sukses secara remote. Bagi Baskoro, Tiara hanyalah beban. Dia cuma rindu sama aku, Mas. Dia bilang, mau bantu-bantu di sini sebentar sebelum cari kerja. Ucapku lirih, ya sudah, terserah. Tapi ingat, jangan biarkan dia mencampuri urusan kita. Dan jangan sampai dia pakai fasilitas di rumah ini seenaknya. Baskoro berdiri, menyambar tas kerjanya tanpa mencium keningku seperti biasanya. Ia melenggang pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum maskulin yang terasa asing di hidungku. Itu bukan parfum yang aku belikan. Itu parfum mahal yang harganya setara dengan uang belanjaku sebulan. Beberapa jam kemudian, pintu rumah diketuk. Seorang gadis dengan kaos oblong dan celana jeans belel berdiri di sana. Rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya polos tanpa riasan. Itu Tiara. Ia memelukku erat, namun matanya yang tajam langsung menyisir seisi rumah. Teh, Dea, kok wajah teteh pucat begini? Mas Baskoro, kemana? Tanya Tiara dengan logat Sundanya yang khas. Namun kini terdengar lebih dewasa dan berwibawa. Aku mencoba tersenyum. Mas Baskoro kerja, Ti. Biasalah, dia lagi sibuk cari proyek besar. Tiara melepaskan pelukannya. Ia menatapku dalam-dalam. Teh, aku sudah dengar banyak hal. Teman-temanku di kalangan pengusaha sering lihat Mas Baskoro di kafe-kafe mahal di Jakarta Selatan. Bukan sama klien pria, tapi sama perempuan. Teteh tahu soal ini? Rasanya seperti ada petir yang menyambar di siang bolong. Aku menggeleng lemah. Mungkin itu rekan kerjanya, Ti. Mas Baskoro orang baik. Dia dulu yang menolong keluarga kita saat ayah sakit. Itu dulu, Teh. Manusia bisa berubah saat pegang uang dan jabatan. Teteh terlalu baik, sampai-sampai tidak sadar kalau sedang dibodohi. Tiara menggenggam tanganku erat. Aku punya rencana. Aku akan tinggal di sini. Tapi tolong, bilang ke Mas Baskoro kalau aku ini pengangguran yang sedang depresi dan butuh tempat tinggal. Aku ingin lihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana dia memperlakukan teteh saat aku ada di sini. Aku sempat ragu. Tapi Ti, kalau dia marah bagaimana? Biar dia marah. Aku ingin tahu sejauh mana kebusukannya. Kita akan bermain peran, Teh. Aku akan menjadi adikmu yang menyedihkan di depan dia. Tapi di luar, aku akan menjadi umpan yang tidak akan bisa dia tolak. Malam itu, saat Baskoro pulang, suasana rumah terasa sangat dingin. Baskoro melihat Tiara yang sedang duduk di lantai sambil melipat baju. Ia mendengus kasar. Benar kan kataku? Dia cuma jadi beban di sini. Dea, pastikan dia tidak lama-lama di sini. Aku tidak mau rumahku jadi penampungan orang gagal. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Sementara Tiara, aku melihatnya sekilas. Ia tetap menunduk, namun tangannya meremas pakaian yang ia lipat. Aku tahu, Tiara sedang menahan amarah yang luar biasa. Saat itu aku sadar, kedamaian di rumah ini hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas kebohongan Baskoro. Dan tak lama lagi, ilusi itu akan hancur berantakan. Baskoro tidak tahu bahwa gadis yang ia sebut orang gagal itu adalah orang yang sama yang akan membuatnya merangkak, memohon ampun di kemudian hari. Inilah awal dari permainan ini. Sebuah permainan di mana pengkhianat akan merasa paling menang sebelum akhirnya jatuh ke jurang yang paling dalam. Baskoro benar-benar tidak menyadari bahwa di balik wajah polos adikku yang ia hina itu, terdapat rencana besar yang sudah mulai disusun dengan sangat rapi. Keesokan harinya, suasana di meja makan terasa begitu menyesakan. Baskoro duduk dengan angkuh. Ia sibuk memoles sepatunya sambil terus mengoceh tentang betapa pentingnya penampilan bagi orang sukses seperti dirinya. Sementara itu, Tiara duduk di pojok dapur.
hanya mengenakan daster kusam yang sengaja ia bawa untuk menyempurnakan perannya sebagai adik yang malang. Dea, kalau adikmu ini mau tinggal di sini, pastikan dia tahu diri. Jangan sampai dia menyentuh barang-barang mahal di ruang tamu. Apalagi sampai terlihat oleh rekan bisnisku kalau mereka mampir ke sini. Aku malu kalau mereka tahu aku punya ipar yang penampilannya seperti pembantu begini. Ucap Baskoro dengan nada meremehkan, seolah Tiara tidak ada di ruangan itu. Aku hanya bisa terdiam. Jemariku gemetar saat menuangkan kopi ke dalam cangkirnya. Mas, Tiara ini adikku. Dia cuma butuh waktu buat menata hidupnya lagi. Tolong jangan bicara sekasar itu. Baskoro tertawa sinis. Sebuah tawa yang belum pernah kudengar selama 5 tahun pertama pernikahan kami. Dunia ini keras, Dea. Orang sukses cuma berteman dengan orang sukses. Aku sedang berusaha naik kelas. Jangan ditarik turun lagi oleh keluarga kamu yang tidak jelas ini. Setelah Baskoro berangkat kerja dengan mobil SUV yang cicilannya masih aku bantu bayar dari hasil jualan kue onlineku, Tiara berdiri dan mendekatiku. Ia menghapus air mata yang jatuh di pipiku dengan ibu jarinya. Cukup teh, cukup tangisannya buat laki-laki seperti dia. Mulai hari ini, Teteh harus kuat. Aku akan mulai menjalankan rencanaku. Aku sudah menyewa sebuah apartemen mewah di pusat kota atas nama orang lain. Dan aku sudah menyiapkan identitas baru. Tiara kemudian mengeluarkan sebuah ponsel mahal dari balik bantal sofa. Ia menunjukkan sebuah profil media sosial yang baru saja ia buat. Di sana terpampang foto Tiara yang sudah bertransformasi total. Ia menggunakan nama samaran, Gendis. Dalam foto-foto itu, Tiara terlihat sangat berkelas dengan pakaian desainer ternama, latar belakang jet pribadi, dan tas-tas mewah yang harganya bisa membeli satu buah rumah di kampung kami. Aku akan masuk ke dalam lingkup pergaulan Mas Baskoro. Aku tahu, dia sering nongkrong di bar hotel bintang 5 setiap Jumat malam untuk mencari koneksi kaya. Dia sangat terobsesi pada harta, Teh, dan aku akan menjadi harta yang paling ingin dia miliki, sampai dia rela membuang segalanya, termasuk Teteh, demi mendapatkan aku. Bisik Tiara dengan suara yang dingin namun penuh tekad. Minggu-minggu berikutnya, sebuah sandiwara gila mulai berjalan di bawah atap rumahku sendiri. Setiap pagi, Tiara akan berpura-pura pergi mencari kerja dengan pakaian lusuh. Namun sebenarnya, ia pergi ke apartemennya untuk berubah menjadi gendis. Sementara itu, aku harus menelan pil pahit melihat perubahan drastis pada suamiku. Baskoro mulai sering pulang dengan wajah yang berseri-seri. Ia sering bercerita padaku, bukan karena ingin berbagi kebahagiaan, melainkan untuk memamerkan betapa hebatnya dia karena bisa mendekati seorang wanita ningrat. Kamu tahu, hari ini aku bertemu dengan seorang wanita luar biasa. Namanya Gendis. Dia anak tunggal pengusaha tambang di Kalimantan. Dia cantik, berkelas, dan yang paling penting, dia sangat kaya. Dia bilang, dia tertarik dengan caraku mengelola bisnis. Dia bahkan menjanjikan investasi miliaran kalau aku bisa membuktikan kesetiaanku dalam bekerja sama dengannya. Aku menunduk, mencoba mengatur napas agar tidak meledak. Investasi? Tapi Mas, kamu kan masih jadi karyawan. Kenapa dia mau kasih uang sebanyak itu? Itulah bedanya orang kaya sama kamu, Dea. Mereka melihat potensi, bukan cuma status. Dia bilang, dia butuh rekan yang bisa dipercaya. Kalau ini berhasil, kita tidak perlu lagi tinggal di rumah sempit ini. Aku bisa beli rumah di Menteng. Dan mungkin aku bisa punya kehidupan yang lebih layak. Jawabnya dengan mata yang berbinar penuh keserakahan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sembilu yang menyayat hatiku. Ia secara terang-terangan memuji wanita lain di depanku. Istrinya sendiri. Ia tidak sadar
bahwa wanita yang ia puja-puja sebagai gendis itu adalah orang yang sama yang ia maki-maki setiap pagi di rumah ini. Suatu malam, aku melihat Baskoro sedang bertelepon di teras belakang. Suaranya direndahkan, terdengar sangat manja dan penuh rayuan. Ya, gendis, aku juga merindukanmu. Makan malam besok, tentu saja aku bisa. Tidak, istriku tidak akan keberatan. Dia sedang sibuk dengan urusan rumah tangganya yang membosankan. Kamu adalah prioritasku sekarang. Mendengar itu, duniaku serasa runtuh. Aku berdiri di balik pintu dapur, meremas kain lap dengan kuat. Di sisi lain, Tiara yang baru saja pulang dan masih mengenakan pakaian miskinnya, berdiri di sampingku. Ia menatap ke arah teras dengan tatapan tajam. Teteh, dengar sendiri. Kan, dia menyebut Teteh membosankan. Dia menyebut rumah ini beban. Dia sudah benar-benar melupakan semua perjuangan Teteh saat dia masih jadi pengangguran dulu. Tiara berbisik, suaranya penuh dengan nada kemarahan yang tertahan. Aku menangis tanpa suara. Bahuku terguncang hebat. Kenapa dia setega itu, Ti? Aku sudah memberikan segalanya. Aku bahkan menunda punya anak karena dia bilang ingin mapan dulu. Tapi sekarang, setelah dia merasa mapan, dia malah ingin mencari yang lain. Tiara memelukku erat karena dia rakus. Teh dan orang rakus hanya bisa disembuhkan dengan cara kehilangan segalanya. Biarkan dia terus bermimpi tentang kekayaan gendis. Biarkan dia menghabiskan uang tabungan yang Teteh kumpulkan untuk menyenangkan gendis. Semakin banyak dia memberi untukku, semakin miskin dia nantinya saat kebenaran ini terungkap. Benar saja, beberapa hari kemudian, aku menemukan mutasi rekening tabungan bersama kami. Baskoro telah menarik uang sebesar 50 juta rupiah. Saat kutanyakan, ia menjawab dengan ketus bahwa itu adalah biaya administrasi untuk proyek besarnya. Padahal aku tahu dari Tiara bahwa uang itu digunakan Baskoro untuk menyewa sebuah kapal pesiar kecil demi menyenangkan gendis dalam sebuah acara makan malam romantis. Aku melihat suamiku perlahan-lahan berubah menjadi orang asing. Ia bukan lagi Baskoro yang dulu sederhana. Ia telah menjadi budak ambisi dan nafsu. Ia merasa sedang terbang tinggi menuju puncak kesuksesan, padahal ia sedang berjalan di atas tali tipis yang siap diputus oleh Tiara kapan saja. Kedamaian di rumah kami kini benar-benar telah hilang, digantikan oleh kepalsuan yang sangat rapi. Dan aku, di tengah rasa sakit ini, hanya bisa menunggu saat yang tepat untuk melihat topengnya terlepas. Ketegangan di rumah kami mulai terasa seperti benang layangan yang ditarik, terlalu kencang, tipis, dan siap memutuskan apapun yang ada di bawahnya. Mas Baskoro kini sudah tidak lagi pulang tepat waktu. Bahkan seringkali ia tidak pulang sama sekali. Dengan alasan ada pertemuan mendadak dengan konsorsium luar negeri. Aku hanya bisa duduk di ruang tamu yang gelap, memandangi jam dinding yang berdetak lambat. Sementara di dalam kepalaku, aku tahu persis di mana dia berada. Dia sedang bersama gendis. Atau lebih tepatnya, dia sedang mengejar bayangan adikku yang sedang memainkan perannya dengan sangat sempurna. Teh, lihat ini. Tiara masuk ke kamarku suatu sore setelah ia melepas rambut palsu dan riasan tebalnya. Ia menunjukkan sebuah kotak perhiasan beludru berwarna merah hati. Di dalamnya melingkar sebuah kalung berlian yang sangat indah. Mas Baskoro memberikan ini padaku tadi siang di sebuah restoran Prancis. Dia bilang, ini adalah tanda keseriusannya untuk menjadi pendamping hidupku, bukan sekadar rekan bisnis. Aku menyentuh butiran berlian itu dengan tangan gemetar. Ini pasti harganya sangat mahal. Ti, uang dari mana dia dapat? Tabungan kami sudah habis. Dia kuras minggu lalu. Tiara menghela napas panjang. Matanya memancarkan rasa kasihan sekaligus amarah. Dia meminjam uang ke bank dengan menjaminkan sertifikat rumah ini. Teh, aku punya orang dalam di bank tersebut
yang memberikan informasi ini padaku. Dia benar-benar sudah gila. Dia mempertaruhkan tempat tinggal Teteh demi mengejar wanita yang dia pikir akan memberinya tambang emas di Kalimantan. Degup jantungku seakan berhenti seketika. Rasa sesak menyelimuti dadaku hingga aku sulit untuk bernapas. Rumah ini adalah warisan dari orang tuaku. Satu-satunya harta yang kami miliki. Dan dia berani menjaminkannya tanpa seizinku. Kejam. Baskoro benar-benar sudah tidak memiliki hati nurani lagi. Dia sudah tertutup oleh kabut keserakahan yang membuatnya buta akan kasih sayang dan pengorbanan yang kuberikan selama bertahun-tahun. Malam itu, saat Baskoro pulang dengan langkah gontai, namun wajah yang tampak sangat puas, aku mencoba mengonfirmasinya. Aku berdiri di depan pintu kamar, menghalangi langkahnya. Mas, aku mau tanya sesuatu. Di mana sertifikat rumah kita? Aku cari di lemari tadi, tidak ada. Baskoro tertegun sejenak. Namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi dingin dan galak. Kenapa kamu cari-cari itu? Kamu tidak perlu tahu. Sertifikat itu ada di tempat aman. Aku sedang memutarnya untuk modal bisnis. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Dea, tahu apa soal investasi? Investasi atau perselingkuhan? Mas, suaraku meninggi. Air mata mulai mengenang di sudut mataku. Aku tahu kamu sering jalan sama perempuan lain. Aku tahu uang tabungan kita habis buat beli barang-barang mewah buat dia. Apa kamu tidak mikir nasibku kalau proyek itu gagal? Baskoro tertawa. Sebuah tawa yang meremehkan dan sangat menyakitkan telinga. Gagal? Kamu tidak tahu siapa Gendis. Dia itu anak orang terkaya di Samarinda. Sekali dia menjentikan jari, semua masalah kita selesai. Dan soal perselingkuhan, anggap saja aku sedang mencari udara segar. Kamu itu membosankan. Dea, tiap hari cuma dasteran, bau bawang, dan tidak punya visi ke depan. Gendis adalah masa depanku, sedangkan kamu hanyalah masa lalu yang harus aku bawa karena rasa kasihan. Setelah mengucapkan kalimat keji itu, ia mendorong bahuku dengan kasar hingga aku tersungkur di atas lantai marmer yang dingin. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam, meninggalkanku yang terisak di kegelapan koridor rumah. Di sudut tangga, aku melihat Tiara berdiri mematung. Wajahnya yang biasanya penuh keceriaan kini berubah menjadi sangat gelap. Ia mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Cukup, Teh. Dia sudah melewati batas, bisik Tiara dengan suara yang bergetar karena emosi. Dia tidak hanya mengkhianati pernikahan, tapi dia juga sudah merusak harga diri Teteh sebagai wanita. Besok, aku akan mempercepat proses kehancurannya. Aku akan memintanya untuk mentransfer seluruh sisa asetnya ke rekening perusahaan bodong yang aku buat sebagai syarat untuk menikahiku secara siri. Keesokan harinya, permainan memasuki babak yang lebih berisiko. Di sebuah kafe eksklusif, Tiara sebagai Gendis bertemu dengan Baskoro. Aku memantau mereka dari kejauhan, bersembunyi di balik kacamata hitam dan topi lebar. Aku melihat bagaimana Baskoro bersimpuh di bawah meja, menggenggam tangan Tiara dengan penuh harap. Gendis, aku sudah menyerahkan segalanya untukmu. Rumah, tabungan, bahkan aku sudah siap menceraikan istriku minggu depan. Ucap Baskoro dengan nada memelas yang menjijikan. Tolong, biarkan aku menjadi bagian dari keluargamu. Berikan aku posisi di perusahaan ayahmu di Kalimantan. Tiara, dengan aktingnya yang sangat dingin dan elegan, menyesap kopinya. Perlahan, kamu tahu sendiri Mas, ayahku tidak suka orang yang tidak punya modal. Kalau kamu mau serius, tunjukkan padaku bahwa kamu punya saham di perusahaan ekspedisimu sendiri. Jual mobilmu, ambil pinjaman lagi, dan serahkan uangnya padaku sebagai bukti
bahwa kamu adalah lelaki yang berani mengambil risiko. Baskoro tampak ragu sejenak. Namun, saat Tiara berpura-pura hendak pergi dan meninggalkannya, ia langsung panik. Jangan pergi, baik. Aku akan lakukan apapun untukmu, gendis. Apapun. Aku yang melihat dari jauh, hanya bisa mengelus dada. Suamiku benar-benar telah menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat yang kami pasang. Ia tidak sadar bahwa setiap rupiah yang ia serahkan pada gendis sebenarnya sedang dikumpulkan oleh Tiara ke dalam sebuah rekening khusus untuk mengembalikan semua hak aku yang telah ia curi. Pengkhianatan ini sungguh luar biasa. Namun penyelidikan dalam diam yang kami lakukan sudah mulai membuahkan bakti-bakti yang tak terbantahkan. Mas Baskoro sedang menggali kuburannya sendiri, dan dia melakukannya sambil tersenyum lebar tanpa menyadari bahwa maut finansial sedang mengintai di balik senyum manis. Gendis, hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak, di mana setiap detiknya aku harus berpura-pura menjadi istri yang bodoh dan tidak berdaya. Aku melihat bagaimana Baskoro mulai menjual asit-asit kecil di rumah. Mulai dari televisi besar di ruang tengah, mesin cuci, hingga motor operasional yang biasa ia gunakan. Ia berdalih kepada tetangga bahwa ia sedang melakukan investasi besar. Padahal, uang hasil penjualan itu langsung masuk ke kantong Tiara yang sedang menyamar. Aku hanya bisa mengelus dada saat melihat lemari perhiasanku kosong. Karena ia telah mengambil semua simpanan emas yang aku beli sedikit demi sedikit dari hasil keringatku sendiri. Jangan pasang muka sedih begitu. Sebentar lagi kita akan tinggal di istana, katanya suatu malam sambil sibuk mengemas jas-jas mahalnya ke dalam koper. Aku sudah memutuskan. Besok aku akan membawa gendis ke sini. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku serius ingin memulai hidup baru dengannya. Dan aku ingin kamu ada di sana untuk melayani kami makan malam terakhir. Sebelum aku menyerahkan surat ceraimu, duniaku serasa berhenti berputar. Bukan karena aku takut kehilangan dia, tapi karena keberaniannya untuk menghinaku di rumahku sendiri sudah benar-benar di luar batas kemanusiaan. Aku melirik ke arah dapur, di mana Tiara sedang berdiri terdiam sambil memegang ponselnya, merekam setiap perkataan keji yang keluar dari mulut Baskoro sebagai bukti tambahan di pengadilan nanti. Tiara memberikan isyarat dengan matanya, sebuah isyarat agar aku tetap tenang dan mengikuti alur permainan ini hingga detik terakhir keesokan harinya. Rumah kami yang sudah mulai kosong itu, aku hias sedemikian rupa atas perintah Baskoro. Ia ingin jamuan makan malam yang mewah untuk menyambut sang putri tambang tersebut. Aku memasak makanan kesukaannya, rendang dan opor ayam. Namun kali ini, bumbunya terasa sangat pahit di lidahku karena tercampur dengan rasa kecewa yang mendalam. Baskoro mondar-mondir di ruang tamu dengan gelisah. Sesekali, ia memaki Tiara yang saat itu sedang berpura-pura menjadi adik miskin yang sedang mengepel lantai. Tiara, cepat selesaikan kerjaanmu dan masuk ke kamar belakang. Jangan sampai gendis melihatmu dengan penampilan dekil begitu. Kamu hanya akan merusak suasana hatinya, teriak Baskoro sambil menendang ember air pel hingga tumpah membasahi lantai yang baru saja dibersihkan. Tiara hanya menunduk. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Namun, aku tahu di balik poninya yang berantakan, ia sedang tersenyum sinis. Ia masuk ke kamar belakang, dan hanya dalam waktu 30 menit, ia keluar lewat pintu samping, menuju mobil jemputan yang sudah menunggunya di ujung jalan. Di sana, tim penata rias profesional sudah siap mengubahnya kembali menjadi gendis, sang sosialita kelas atas yang akan menghancurkan hidup Baskoro malam ini. Baskoro berlari keluar dengan payung, menyambut wanita yang ia anggap sebagai tiket menuju kekayaan abadi. Saat gendis melangkah masuk ke ruang tamu, ia terlihat sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Ia membawa aura kemewahan yang palsu, namun sangat memabukkan
bagi mata lelaki serakah seperti Baskoro. Silakan duduk, Gendis. Maaf rumah ini agak berantakan karena kami sedang bersiap sayap untuk pindah, ucap Baskoro dengan nada suara yang dibuat-buit seramah mungkin. Ia kemudian berteriak ke arah dapur. Dea, cepat keluarkan makanannya. Jangan buat tamu istimewaku menunggu. Aku keluar dari dapur dengan nampan di tangan. Kepalaku tertunduk. Namun, mataku sesekali melirik ke arah Gendis. Di sana, adikku duduk dengan tegak, mengenakan kacamata hitam besar dan syal sutra yang menutupi sebagian wajahnya. Ia menatap Baskoro dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah sedang melihat mangsa yang sudah masuk ke dalam perangkap. Jadi, Mas Baskoro, kamu bilang semua asetmu sudah bersih? Tidak ada lagi tanggungan dengan istri lamamu ini? Tanya Gendis dengan suara yang berat dan berwibawa. Baskoro mengangguk mantap sambil mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Udah, Gendis, ini adalah surat pernyataan pelepasan hak atas rumah ini. Dan ini adalah bukti transfer terakhir untuk modal usaha kita di Kalimantan. Aku sudah memberikan segalanya padamu. Sekarang, aku hanya milikmu. Gendis mengambil map tersebut, membacanya perlahan. Lalu ia melepaskan kacamata hitamnya. Ia menatap Baskoro tepat di matanya, lalu beralih menatapku yang berdiri kaku di samping meja makan. Suasana seketika menjadi sangat sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu yang siap meledak. Kamu benar-benar lelaki yang luar biasa, Mas, kata Gendis dengan nada yang mulai berubah menjadi dingin. Luar biasa jahatnya. Kamu tega membuang istrimu yang sudah menemanimu dari nol. Demi seorang wanita yang baru kamu kenal sebulan, kamu bahkan menjaminkan rumah warisannya hanya untuk membelikan aku perhiasan. Baskoro tampak bingung. Senyumnya mulai memudar. Loh, Gendis, kok bicaranya begitu? Bukannya ini yang kamu mau? Kamu bilang kamu suka lelaki yang berani berkorban demi cinta. Cinta? Gendis tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang sangat kukenali sebagai tawa kemenangan Tiara. Kamu pikir aku mencintaimu? Lelaki pecundang yang menguras harta istrinya sendiri tidak pantas mendapatkan cinta. Dia hanya pantas mendapatkan pelajaran. Pada saat itulah, Gendis mulai membuka syal sutranya dan menghapus riasan tebal di wajahnya dengan tisu basah yang sudah ia siapkan. Baskoro terbelalak, mulutnya menganga lebar, dan wajahnya seketika menjadi sepucat kertas saat melihat wajah asli di balik topeng. Gendis, penyelidikan dalam diam ini telah berakhir, dan kini saatnya bagi Baskoro untuk menghadapi kenyataan yang paling pahit dalam hidupnya. Lutut Baskoro gemetar hebat. Ia mundur beberapa langkah hingga menabrak kursi makan yang sudah tua itu. Matanya melotot, menatap Tiara yang kini sudah melepaskan semua atribut kemewahannya. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu terasa begitu mencekam, seolah oksigen telah habis, disedot oleh kebenaran yang baru saja terungkap. Baskoro mencoba bicara, namun suaranya hanya berupa kerongkongan yang tercekat. Ia menoleh ke arahku, lalu kembali ke arah Tiara dengan tatapan tidak percaya. Tiara, kamu, jadi selama ini, Gendis itu, kamu? Tanya Baskoro dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tiara berdiri dengan anggun. Ia melempar syal sutranya tepat ke wajah Baskoro dengan gerakan yang sangat menghina. Iya Mas, aku adalah Tiara, adik yang kamu maki setiap pagi. Aku adalah adik yang kamu bilang beban dan orang gagal. Tapi aku juga adalah Gendis, wanita yang kamu puja-puja hingga kamu tega mencuri harta istrimu sendiri. Bagaimana rasanya, Mas? Bagaimana rasanya tahu bahwa semua uang yang kamu kumpulkan dengan cara kotor itu sekarang ada di tanganku? Baskoro jatuh terduduk di lantai. Ia menjambak rambutnya sendiri seperti orang gila. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, Dea. Kamu pasti bercanda kan?
Katakan padaku kalau ini semua cuma prank. Mana uangku, Tiara? Mana investasi tambang itu? Semua tabunganku ada di sana. Aku melangkah maju, berdiri tepat di hadapannya, menatapnya dengan rasa iba yang bercampur dengan kemuakan yang mendalam. Tidak ada investasi, Mas. Tidak ada tambang di Kalimantan. Semua uang yang kamu berikan kepada Gendis sudah aku gunakan untuk melunasi hutang bank yang kamu buat secara diam-diam. Sertifikat rumah ini sudah kembali ke tanganku secara sah. Dan semua aset yang kamu jual sudah aku beli kembali atas namaku sendiri. Aku mengeluarkan selembar kertas yang sudah aku siapkan sejak lama. Surat gugatan cerai yang sudah aku tanda tangani. Sekarang, Mas Baskoro yang terhormat, kamu tidak punya apa-apa lagi. Kamu tidak punya rumah, tidak punya uang. Dan yang paling penting, kamu tidak lagi punya istri yang bisa kamu injak-injak harga dirinya. Silakan pergi dari rumah ini sekarang juga. Baskoro merangkak mendekatiku, mencoba memegang kakiku dengan tangan yang gemetar. Dea, maafkan aku. Aku hilaf. Aku melakukan ini semua demi masa depan kita juga. Aku cuma ingin kita kaya. Di, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku janji. Kesempatan, Tiara menyela dengan tawa dingin yang menusuk tulang. Saat kamu menghina Teteh di depan mukanya, apa kamu ingat tentang kesempatan? Saat kamu menendang ember dan menyuruhku masuk ke kamar belakang seperti anjing, apa kamu ingat tentang janji? Tidak, Mas. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu mencintai bayangan kekayaan yang tidak pernah ada. Malam itu juga, dengan bantuan beberapa saudara laki-laki dari pihak ibuku yang sudah menunggu di luar, Baskoro dipaksa meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Ia menangis torsedu-sidu di teras, memohon ampun kepada tetangga yang mulai keluar karena keributan itu. Namun tidak ada satupun orang yang menaruh simpati. Mereka semua sudah tahu betapa sombongnya Baskoro selama beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jika kisah ini menyentuh hati Anda atau memberi Anda inspirasi untuk tetap kuat, jangan lupa untuk share video ini ke keluarga dan teman-teman Anda. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan like, agar kami bisa selalu semangat buat konten menarik dan penuh makna setiap hari. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.